Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas latihan soal kesebangunan dan kekongruenan yang telah menjelaskan pada video-video sebelumnya. Soal-soal kesebangunan dan kekongruenan ini dapat kalian peroleh dari kuisis yang telah memberikan. Untuk soal yang pertama yang akan menjelaskan, perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai X pada gambar. Nah, jadi untuk menentukan nilai X di sini merupakan contoh dari materi kesebangunan. Untuk menentukan nilai X, kita perhatikan terdapat dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga ABC. Jadi segitiga yang sebangun itu adalah segitiga ABC sebangun dengan segitiga EBF. Nah, karena segitiga ABC sebangun dengan segitiga EBF, jadi kita dapat tuliskan sisi-sisi yang bersesuaian yang memiliki perbandingan yang sama, yaitu sisi AC dibandingkan dengan sisi EF akan sama perbandingannya dengan sisi AB dibandingkan dengan sisi EB. Jadi harus konsisten ya. Jadi kalau kita menggunakan sisi pada segitiga yang besar terlebih dahulu, maka di pembilangnya kita mulai dengan sisi segitiga yang besar. Selanjutnya kita substitusi nilai AC adalah 8 cm, nilai EF 6 cm dibandingkan dengan nilai AB adalah 2 tambah X. Mengapa 2 tambah X? Karena AB ini diperoleh dari panjang AE ditambahkan dengan panjang EB, jadi 2 tambah X dibagi dengan panjang EB itu adalah X cm, adalah X cm. Nah, selanjutnya kita kali silang, diperoleh 8X sama dengan 6 akan kita kalikan dengan keseluruhan. 6 dikali 2 12 ditambah dengan 6 kali X 6X. Selanjutnya masing-masing ruas kita kurangi dengan 6X, tujuannya supaya variabelnya berada di sebelah kiri. 2X sama dengan 12, maka nilai X yang diminta adalah 12, kita bagi dengan 2, hasilnya adalah nilai X sama dengan 6. Lanjut soal berikutnya, perhatikan gambar tersebut. Panjang TQ adalah, jadi yang ditanyakan adalah panjang TQ. Nah, di sini terdapat dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga PQR dengan segitiga sebangun dengan segitiga SQR. Sehingga untuk menentukan panjang TQ dapat kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaiannya adalah panjang PR dibandingkan dengan panjang ST sama dengan panjang PQ, di mana dalam hal ini panjang PQ ini gabungan antara panjang PT dengan panjang TQ, jadi dapat kita tuliskan 3 ditambah panjang PQ dibagi dengan panjang TQ itu sendiri. Nah, sehingga kita substitusikan sisi-sisi yang diketahui, panjang PR-nya 12 dibagi ST-nya 8 sama dengan 3 tambah TQ per TQ. Selanjutnya kita kali silang, jadi 12 TQ sama dengan 8 akan kita kalikan secara keseluruhan. 8 kali 3 24 ditambahkan dengan 8 kali TQ 8 TQ. Selanjutnya masing-masing kita kurangkan dengan 8 TQ, sehingga 12 TQ kurang 8 TQ sama dengan 24. 12 kurang 8 sama dengan 4 TQ sama dengan 24. Sehingga panjang TQ adalah 24 kita bagi dengan 4, diperoleh panjang TQ sama dengan 6
Selanjutnya, perhatikan gambar tersebut. Diminta tentukan panjang BC. Nah, di sini kita misalkan panjang BC-nya adalah X. Kita listkan segitiga yang sebangun adalah segitiga yang kecil. Kita misalkan di sini ada huruf E dengan F, maka segitiga yang sebangun adalah segitiga AEF sebangun dengan segitiga ABC. Kita selanjutnya bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Dalam hal ini adalah sisi EF dibandingkan dengan sisi BC sama dengan sisi AE dibandingkan dengan sisi AB. Jadi kita bandingkan segitiga yang kecil dengan segitiga yang besar. Nah, sisi EF panjangnya adalah 6 cm dibagi dengan sisi BC adalah X sama dengan sisi AE 4 cm dibagi dengan AB-nya 12 cm. Mengapa 12 cm? Diperoleh dari panjang AE ditambahkan dengan panjang EB. Selanjutnya ini kita kali silang. Diperoleh dari X kali 4 itu sama dengan 4X sama dengan 6 kali 12. Maka nilai X sama dengan 6 kali 12 dibagi dengan 4. Selanjutnya nilai X akan kita peroleh dari mengalikan kemudian membagi dengan 4. Dalam hal ini memang membagi dulu. 12 dibagi 4 itu 3. Selanjutnya kita kalikan 6 kali 3 hasilnya 18 cm. Itu adalah nilai X atau panjang BC. Selanjutnya, sebuah gedung mempunyai panjang bayangan 56 meter di atas tanah yang mendatar. Pada saat yang sama, seorang siswa dengan tinggi 1,5 meter mempunyai bayangan 3,5 meter. Tinggi gedung sebenarnya adalah panjang bayangan gedung dengan panjang bayangan siswa sama dengan tinggi gedung dibandingkan dengan tinggi siswa. Panjang bayangan gedung adalah 56 meter dibandingkan dengan panjang bayangan dari siswa tersebut adalah 3,5 meter. Sama dengan tinggi gedung, karena tinggi gedung yang ditanyakan, kita tulis kembali. Dibandingkan dengan tinggi siswa tadi adalah 1,5 meter. Selanjutnya kita kali silang. Tinggi gedung sama dengan 56 kali dengan 1,5 dibagi dengan 3,5. Hasilnya adalah 24 meter. Jadi tinggi gedung sebenarnya adalah 24 meter. Selanjutnya, sebuah foto berukuran tinggi 30 cm dan lebar 20 cm akan ditempelkan pada sebuah karton. Sisa karton di sebelah kiri, kanan, dan atas foto 2 cm. Jika foto dan karton sebangun, sisa karton di bagian bawah foto adalah, jadi yang pertama adalah kita buat sketsanya. Sketsa yang pertama adalah foto yang berukuran tinggi 30 cm dengan lebar 20 cm. Selanjutnya bagian kiri, kanan, dan atas terdapat sisa karton 2 cm. Yang ditanya adalah sisa karton pada bagian bawah. Misalkan X. Nah, sekarang kita listkan dulu kira-kira panjang dan lebar karton berapa senti. Yang pertama kita tentukan dulu lebar karton. Nah, lebar karton ini sejajar dengan lebar foto, yaitu 20 cm. Nah, jadi karena lebar karton sejajar dengan lebar foto, kita dapat listkan
lebar karton itu adalah 20 ditambahkan dengan sisa karton di samping kiri 2 ditambahkan dengan sisa karton di bagian kanan 2. Jadi lebar karton adalah 24. Sedangkan tinggi karton kita belum ketahui, kita misalkan saja A. Jadi dapat kita listkan tinggi karton dibandingkan dengan tinggi foto sama dengan lebar karton dibandingkan dengan lebar foto. Tinggi karton belum diketahui dibandingkan dengan tinggi foto 30 cm sama dengan lebar karton 24 cm dibandingkan dengan lebar foto 20 cm. Selanjutnya kita kali silang, diperoleh 20A sama dengan 24 kali 30. A sama dengan 24 dikali 30 per 20. Kita coret dulu nolnya. Kemudian 24 bagi 2, 12. Maka diperoleh tinggi karton adalah 36 cm. Karena yang ditanyakan adalah sisa karton bagian bawah, yaitu nilai X. X sama dengan tinggi karton 36 dikurangi dengan tinggi foto 30 dikurangi dengan sisa karton bagian atas, yaitu 2. 36 kurang 30 kurang 2 adalah 4 cm. Jadi sisa karton di bawah foto adalah 4 cm. Tentukan panjang EF. Pada penjelasan di kesebangunan sebelumnya, kita dapat menggunakan cara cepat untuk mengerjakan soal tersebut, yaitu menggunakan rumus jika panjang EF yang dicari adalah panjang AB kita kalikan dengan panjang ED ditambah dengan panjang DC dikalikan dengan panjang AE dibagi dengan panjang AE ditambah dengan panjang ED. Diperoleh panjang AB 14 cm dikalikan dengan panjang ED 4 cm ditambah dengan panjang DC 35 cm dikalikan dengan panjang AE 3 cm dibagi dengan panjang AE 3 cm ditambah dengan panjang ED 4 cm. Hasilnya adalah 56 ditambah 105 dibagi dengan 7 sama dengan 161 dibagi 7, hasilnya 23 cm. Jadi panjang EF sama dengan 23 cm. Atau bisa menggunakan konsepnya, yaitu trapesium tersebut akan kita bagi menjadi 2 bangun segitiga dan jajar genjang, di mana jajar genjang pada dasarnya adalah sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi kalau AB 14, kita misalkan di sini ada huruf O dan huruf G, jadi OF itu juga 14 cm, GC juga 14 cm. Karena panjang DC 35, otomatis panjang DG adalah 35 dikurangi 14. Hasilnya 21 cm, itu adalah panjang DG. Untuk menentukan panjang EF berarti kita tinggal mencari panjang EO. Kita misalkan panjang EO adalah X. Sehingga bangun yang perlu kita perhatikan adalah segitiga ADG
dengan segitiga AEO. Dengan DG tadi panjangnya adalah 21 cm, panjang EOX, kemudian panjang AE 3 cm, dengan panjang ED-nya 4 cm. Sekarang kita bandingkan sisi yang bersesuaian. X per 21 sama dengan 3/7. Nah, 7-nya dari mana? Yaitu 7-nya diperoleh dari panjang DE 4 ditambah dengan panjang AE 3. 4 tambah 3, 7. Selanjutnya ini kita kali silang. 7X sama dengan 3 kali 21. X sama dengan 3 kali 21 dibagi dengan 7. 21 dibagi 7, 3. Maka nilai X-nya adalah 9 cm. Nah, karena yang ditanyakan adalah panjang EF, jadi panjang EF ini diperoleh dari nilai X ditambah dengan 14. Nilai X ditambah dengan 14. Hasilnya adalah 9 ditambah 14 sama dengan 23 cm.